Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Pribadi, dalam pembelajaran kelas 8. Kali ini materinya adalah usaha dan pesawat sederhana. Usaha di dalam IPA, semakin besar gaya, semakin besar usaha. Semakin besar perpindahan, semakin besar usaha. Usaha dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Jadi, usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini usaha bernilai positif apabila ada perpindahan suatu benda. Di sini ada perpindahan. Kemudian usaha bernilai 0 apabila tidak ada perpindahan atau arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Kemudian usaha bernilai negatif apabila arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi yang perlu ditekankan di sini, apabila perpindahan sama dengan 0 atau benda diam walaupun ada gaya, maka usaha itu dikatakan 0. Kemudian laju energi atau disebut dengan daya, yaitu P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha, satuannya joule. Dan T waktu, satuannya sekon. Kemudian kita beralih ke pesawat sederhana. Pekerjaan sehari-hari lebih mudah menggunakan alat. Benarkah demikian? Ya, benar. Jadi, dengan menggunakan alat yang disebut pesawat sederhana, maka pekerjaan sehari-hari akan terasa lebih mudah. Di sini ada orang sedang menimba, ada rautan jika kalian ingin meraut pensil, dan ada orang memindahkan benda besar, ini batu atau bongkahan batu, kemudian ada orang membuka tutup botol, membuka pintu. Nah, ini merupakan contoh-contoh pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana terdiri dari katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Kita bahas satu-satu, mulai dari katrol. Ini bentuk katrol. Katrol berfungsi mengubah arah gaya. Yang mudah itu biasanya kalau menimba air, itu kan kita menarik gaya ke bawah, tapi bendanya ke atas dengan bantuan katrol. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah satu, artinya gaya kuasa dan gaya beban sama. Jadi sama beratnya gitu, sama masanya gitu, dengan gaya yang dikeluarkan sama, hanya lebih mudah gitu. Kemudian keuntungan mekanis katrol bebas tunggal adalah 2. Artinya gaya kuasa setengah dari gaya beban. Nah, ini lebih ringan. Kemudian keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Tali kuasa tidak diperhitungkan. Misalkan ini keuntungan mekanisnya berapa? Ini tinggal dihitung jumlah talinya. Atau dari sini. 1
2, 3, 4. Gitu ya. Jadi keuntungan mekanisnya ada 4. Nah, ini contoh jenis-jenis katrol. Ini katrol tetap. Ini katrol bebas tunggal. Dan ini katrol gabungan. Kemudian roda berporos. Ini contoh roda berporos. Contohnya adalah roda gigi atau gear dan ban sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda. Contoh lain, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Kemudian bidang miring. Merupakan bidang datar yang diletakkan miring untuk memperkecil gaya kuasa. Contohnya tangga, skrup, pisau. Di sini ada bidang miring, paku, tangga, skrup, ada pisau, ada pahat, ada kapak, dan ada mata bor. Keuntungan mekanis bidang miring adalah gaya beban dibagi gaya kuasa, atau L atau S per H. L ini sisi miring, panjang sisi miring, atau panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. Di sini ini L atau ada yang menyebutnya S, kemudian ini ada H atau tingginya. Kemudian pengungkit. Berfungsi menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Rumusnya beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ini rumus kesetimbangan pada pengungkit. Kemudian keuntungan mekanis adalah beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini contoh beban, ini titik tumpu, ini kuasa. Jenis-jenis pengungkit. Ada pengungkit jenis 1, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ini contoh. Titik tumpu di tengah, ini ada contoh, ada gunting, ada penjepit rambut, ada tang, ada penjepit kertas, ada palu, dan yang lainnya. Dan tuas jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan kuasa. Ini bebannya di tengah. Contohnya ini ada pembuka tutup botol, ada pemotong dalam fotokopi. Untuk tempat fotokopi itu biasanya ada pemotong kertas, handle rem, ada gerobak roda 1. Kemudian tuas jenis ketiga, kuasa di antara titik tumpu dan beban. Ini di sini ada kuasa. Ini titik tumpu dan ini beban. Ini contohnya ada sekop, cangkul, kemudian ada pinset, ada staples, ada jangka. Ini juga termasuk tuas jenis ketiga. Kemudian prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Pengungkit jenis 1, misalkan menengadahkan kepala. Ini termasuk pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 2, ini contohnya saat tumit terangkat. Di sini pengungkit jenis kedua. Ini beban berada di tengah, ya. Kemudian pengungkit jenis ketiga adalah menegangkan otot lengan dan bahu. Ini kuasanya berada di tengah. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.